Halo, selamat datang semuanya. Nah, di video ini kita akan membahas perkembangan kognitif remaja bersama saya, Narasri Utami. Jadi, ketika masuk masa remaja, kemampuan berpikir seseorang tuh berkembang pesat. Ada banyak perubahan yang terjadi, terutama di dalam cara berpikir dan memecahkan masalah. Kalau terkait perkembangan kognitif remaja yang terkait tentang otaknya, itu sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, tentang perkembangan fisik. Karena otak itu termasuk fisik, jadi sudah dibahas di materi sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas materi perkembangan kognitif yang sudut pandangnya bukan tentang perkembangan otak, tapi juga pasti tidak kalah menarik. Dan ini memang kita butuhkan untuk memahami remaja, memahami bagaimana cara berpikir remaja. Remaja sudah mulai mampu berpikir lebih abstrak. Mereka tidak hanya memecahkan masalah yang bersifat nyata, tapi juga memecahkan masalah yang bersifat verbal ataupun abstrak. Mereka itu juga suka berpikir tentang pikiran atau thinking about thought. Jadi itu kayak saya mulai berpikir tentang mengapa saya berpikir tentang apa yang saya pikirkan. Wah, udah kayak filsuf deh kalau remaja tuh suka banget berpikir yang dalam-dalam gitu. Nah, mereka itu juga sedang mengembangkan pemikiran idealistik. Mereka itu sering mengembangkan karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh diri sendirinya mereka sendiri, ataupun juga mereka menuntut orang lain, idealnya orang lain itu seperti apa. Mereka suka mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan juga mereka tuh suka terbang gitu pemikirannya, fantasy flight ya kita ngomongnya ya. Jadi tuh terbang berimajinasi tentang kondisi-kondisi yang sempurna yang harus mereka capai. Nah, di sisi lain, pemikiran logis manusia remaja ini sudah mulai berkembang. Mereka itu bisa mengembangkan hypothetical deductive reasoning, udah kayak para ilmuwan ya. Jadi tentang memikirkan berbagai kemungkinan dan menarik kesimpulan dari situasi yang bersifat hipotetis. Selanjutnya, ada yang disebut dengan adolescent egocentrism. Ini juga tentang tantangan bagi para remaja nih. Jadi adolescent egocentrism itu adalah ketidakmampuan seorang remaja untuk membedakan sudut pandang mereka sendiri dengan sudut pandang orang lain. Mereka cenderung berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan alami itu akan menjadi pusat perhatian orang lain. Ini menciptakan keyakinan bahwa seperti diri mereka, orang lain pasti memiliki ketertarikan yang sama terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh pengen dipahami karena mereka tuh percaya orang lain tuh pasti punya pemahaman dan pemikiran yang sama dengan diri mereka sendiri. Egocentrism remaja ini terbagi menjadi dua jenis pemikiran sosial. Yang pertama imaginary audience dan yang kedua adalah personal fables. Kedua konsep ini seringkali menjadi akar dari berbagai perilaku khas remaja. Nah, manifestasinya ini nih, manifestasi dari dua itu adalah pseudo stupidity dan apparent hypocrisy. Kita akan bahas satu persatu ya setelah ini mulai dari imaginary sampai ke apparent hypocrisy untuk memahami bagaimana setiap konsep mempengaruhi cara berpikir dan bertindak remaja. Kita bahas yang pertama dulu yaitu imaginary audience. Imaginary audience adalah perasaan bahwa semua orang memperhatikan dan menilai setiap gerakan mereka. Remaja sering merasa selalu menjadi pusat perhatian. Efeknya, mereka bisa menjadi lebih cemas dan overthinking terhadap penampilan atau tindakan mereka. Meskipun kenyataannya orang lain tidak begitu memperhatikan ya, tapi mereka merasa seperti itu. Seolah-olah mereka tuh merasa di panggung yang disorotin spotlight gitu deh. Mereka tuh jadi pusat perhatian. Nah, efeknya itu selain merasa tadi cemas dan overthinking, mereka tuh di sisi lain sering mengkritik dirinya sendiri, tapi di sisi lain juga suka mengagumi dirinya sendiri. Lucu ya. Terus mereka tuh juga merasa ingin mendapatkan privacy. Nah, di situ tuh kita mulai paham kenapa remaja itu saat memasuki masa remaja mereka pengen kamarnya pisah dengan kakak adiknya. Terus mereka itu nggak boleh ada orang asal sembarang masuk kamarnya. Nah, itu tuh mulai muncul juga di masa remaja. Sedangkan personal fables adalah keyakinan bahwa mereka itu istimewa dan unik. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka alami tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Waduh, waduh, waduh.
Mereka berpikir bahwa pengalaman dan emosi mereka tuh sangat beda dari orang lain. Ini sering membuat remaja merasa kebal juga nih terhadap resiko, sehingga dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan beresiko tanpa berpikir panjang. Gitu. Makanya remaja itu suka terpacu adrenalinnya dan melakukan tindakan-tindakan impulsif itu juga nih gara-gara ini nih. Mereka tuh merasa sakti mandraguna atau immortal. Mereka tuh beda dengan makhluk hidup lainnya. Lucu ya. Berikutnya ada pseudostupidity. Pseudostupidity terjadi ketika remaja terlalu memikirkan masalah sederhana hingga menjadi rumit. Padahal seharusnya solusinya juga sederhana. Pola pikirnya itu mencari motif yang kompleks gitu. Dan mereka tuh suka selalu mengilmiahkan secara berlebihan situasi yang sebenarnya tidak penting. Akibatnya mereka sering merasa bingung dalam situasi yang seharusnya mudah diselesaikan. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi remaja tuh kayak terlihat bodoh gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh terlalu cerdas. Terlalu cerdas juga karena mereka memikirkan yang rumit-rumit. Berikutnya, yang terakhir nih ini adalah apron hipokresi. Apron hipokresi itu adalah ketika remaja merasa bahwa aturan atau nilai yang berlaku untuk masyarakat umum tidak perlu diterapkan pada diri mereka sendiri. Mereka merasa bisa melanggar aturan yang ditetapkan tanpa menyadari bahwa aturan ini sebenarnya bersifat universal dan harusnya bersifat ditetapkan juga untuk mereka gitu. Bersifat apa ya? Bersifat baku juga untuk mereka, tapi mereka tuh merasa tidak gitu. Hal ini sering terjadi karena remaja cenderung masih berada dalam proses memahami bahwa aturan sosial dan moral berlaku bagi semua orang termasuk diri mereka sendiri. Karena kan biasanya nih waktu kecil itu kan ada perasaan bahwa oh ini untuk bapak ibuku, oh ini bukan buat aku masih anak-anak. Padahal kan remaja tuh sudah mulai tumbuh, ya, sudah mulai tambah tinggi gitu kan, sudah mulai tampak seperti orang dewasa lah. Tapi mereka masih belum paham tentang aturan-aturan yang harusnya mereka jalani. Kalau dilihat dari penyebabnya ini juga karena mereka ada personal fable itu, yaitu mereka merasa dirinya unik dan istimewa. Terus juga disebabkan karena pemahaman konsep abstrak mereka yang masih belum komprehensif, sehingga belum menguasai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep abstrak pada situasi-situasi tertentu. Perkembangan kognitif remaja memang sangat kompleks ya. Di satu sisi mereka mulai berpikir lebih matang, tapi di sisi lain mereka juga masih berada dalam tahap eksplorasi. Pemahaman akan perubahan ini dapat membantu kita mendukung masa remaja seseorang atau mendukung mereka yang masih masa remaja untuk bisa melalui masa-masa yang krusial ini. Semoga video ini membantu untuk memahami para remaja dan semoga kita bisa bertemu lagi di video-video lainnya. Bye-bye.